Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rudi Sungkil. Pada vlog kali ini saya akan mereview sebuah kampas kopling ya, dari produknya XJP atau XJP, dengan rupa-rupa, dengan bentuk desain yang beda dari yang kemarin. Kalau yang kemarin itu pirnya ada 5 ya lur ya. Pirnya ada 5, sedangkan yang versi terbaru ini ada 6. Untuk kampas tetap ya, kampas tetap menggunakan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma bagian ininya saja yang tambah 1 biji menjadi 6 ya. Untuk yang versi pertama kan 5 ya. Bautnya ada 5, untuk yang versi ini ada 6. Sebentar sambil mencari posisi ya. Untuk bungkusnya tetap ya seperti yang kemarin ya, XJP, JRC, JRC itu sama seperti ini. Ini kebetulan ini kardusnya rusak lur ya. Saya pretelin dulu. Bautnya ada 6, pirnya ada 6. Tentunya kalau dilihat kasat mata ya, untuk kekuatannya antara pir 5 dan pir 6 itu sudah dipastikan lebih kuat pir 6 daripada pir 5. Tapi semua itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kadangkala akan terasa berat ketika dalam perjalanan jauh di tangan kiri ini. Kok bisa berat? Yo iya loh, wong 6 pire ya. Semakin banyak pir, maka tuas kopling jadi semakin keras, dan kerja koplingnya itu semakin bagus, daya cengkramnya semakin bagus. Cuma tangan kita akan terasa pegal ketika dalam perjalanan mode-mode touring. Tapi itu semua kembali lagi ke selera masing-masing ya. Ada yang suka pir 6, ada yang suka pir 5, ada juga yang pir 4. Secara fungsi sama, cuma secara kualitas dari cengkramannya itu sangat berbeda. Untuk pirnya kondisinya seperti ini, bentuk-bentuknya seperti ini, mirip atau sama dengan versi yang pir 5. Ini pirnya 6, sudah dipastikan lebih keras yang ini. Untuk desain ininya sama ya lur ya, seperti ini ya. Untuk yang merek JRC tidak mengeluarkan yang versi ini, mengeluarkan cuma di online shop jarang bisa saya beli ya. Jarang bisa saya beli karena produknya jarang-jarang ya. Berbeda dengan merek JRC ini, memang banyak sekali dijumpai di online dan mudah sekali ketika kita ingin mendapatkannya. Bentuk-bentuknya ini sama lur ya, sama dengan yang versi pir 5 ya, mirip ya. Cuma di bagian sini ada lubangnya lur ya. Nah ini berlubang. Kalau untuk versi pir 5 nya tidak ada lubang, di pir 6 ada lubang. Kemungkinan ini adalah tempat untuk sirkulasi oli. Jadi kita tidak perlu lagi untuk melubanginya ya. Adakala ya, karena kampas kopling ini seringnya aus, seringnya tidak bekerja sesuai dengan yang kita harapkan, banyak terjadi kekeringan di bagian dalam. Akhirnya di sini dibuatkan lubang-lubang untuk sirkulasi oli ini, agar ketika dia memekar ya, ketika dikopling seperti ini, nah mainnya kan seperti itu ya. Ketika dikopling seperti ini, aliran oli akan terciprat ke semua rongga-rongga atau celah-celah di kampas kopling maupun di plat kopling, sehingga apa, sifat kekeringan atau kekeringan kampas di dalam rumah kampas ini, atau disebut juga dengan house coupling, itu tidak terjadi lagi. Jadi di versi ini adalah pengembangan ya, pengembangan atau perbaikan di versi dari yang versi pir 5. Tidak hanya di bagian penambahan pirnya saja, tetapi di bagian sini sudah dibuatkan lubang seperti ini ya.
Ini bukan rusak, karena kemarin itu ada beberapa dari subscriber saya tanya, kenapa di bagian dalamnya itu ketika saya beli dalam keadaan pecah atau rusak. Bukan rusak ini loh ya. Memang ini didesain sedemikian rupa ya, agar apa, sirkulasi oli itu bisa bisa bagus di sini, bisa terjaga ya. Jadi kampas kopling tidak mengalami kekeringan lagi tanpa kita harus melubanginya. Ada yang dilubanginya ya, kalau dulu-dulunya di versi kampasnya Mega Pro asli, Tiger, GL Max, GL Pro itu kan seperti itu. Untuk apa ya? Untuk membuat kampas ini agar awet, agar tidak selip itu sering sering kawan-kawan atau dulur-dulur itu semua itu di bagian sininya itu dibor. Dibor menggunakan mata bor 3 mili, ada yang 4 mili, 5 mili. Tujuannya yaitu supaya kampas dan plat kopling di bagian dalam ini itu tidak mengalami kering ya. Untuk di versi terbaru, anda semua tidak perlu lagi lor ya melubanginya di bagian sininya, tidak perlu ya, karena sama pabrik sudah dibikinkan rongga-rongga seperti ini. Jika ada yang bertanya, apa kuat mas, itu kan sudah kalong misalkan ya, bagian dari sisi-sisinya ini ada beberapa yang sudah dilubanginya. Apa kuat? Ya saya rasa kuat, karena pabrik ya menciptakan produk seperti ini itu tidak main-main. Bikin versi seperti itu, seperti ini itu tidak main-main ya. Kalau untuk kualitas ya saya rasa lebih bagus yang ini bir 6 ini daripada yang bir 5 ya. Ada perbaikan versi lah. Katakanlah kalau di Android itu dari Android 6 naik ke Android 7, dari Android 7 naik ke Android 8 sampai 9, 10, 11, 12, 13 sampai 14, sampai naik di atasnya lagi. Sama di versi sepeda motor seperti itu ya. Tiap tahun ya, beda tahun pasti ada perkembangan teknologi ya. Seperti itu ya. Untuk kampasnya seperti ini loh ya, seperti biasanya sama dengan yang versi PR5 P5 kampas 6 ya. Seperti ini. Untuk kualitasnya bagaimana? Untuk kualitasnya ini sangat jelek sekali lor ya. Memang disebutkan ini bahannya dari Kevlar. Saya sendiri sering browsing apa itu Kevlar itu. Sama apa enggak dengan plat kopling mode-mode standar pabrik seperti bawaan Mega Pro ya. Bawaan Tiger sama enggak bahannya? Ada sedikit perbedaan, cuma ya secara keseluruhan sih artinya beda, artinya sama. Secara penggunaannya sama ya. Kampas koplingnya seperti ini. Untuk persamaannya dengan motor apa? Persamaannya dengan motor roda 3 ya. Kalau untuk versi originalnya saja kampas kopling ini harganya lebih dari 200.000 lur. Misalkan Anda beli ini sepaket ini saya dapatkan di Shopee itu harganya sekitar 180 nyampe di rumah ya. Satu set ini ya, satu set ini saya dapatkan dengan harga 180 sudah plus ongkir nyampe di rumah. Sedangkan kalau Anda beli kampas koplingnya ini, beli kampas kopling ini sebanyak 7 lembar di online shop punyanya original VR itu ndak boleh 200 lur ya. Tapi ya itu kualitasnya ndak sama dengan kualitas yang ini ya, katakanlah ini hanya sebagai pelengkap saja agar ketika Anda membeli ini Anda sudah bisa memakainya tanpa harus pusing mencari kampas ini. Beberapa orang bilang kok sulit sekali untuk mendapatkan kampas kopling ini, di banyak toko tidak tersedia dijual. Ya sebetulnya tidak sulit. Zaman sekarang itu sudah zaman online ya. Ketika motor kita mengalami kerusakan, misalkan motor kita sendiri, oh kampas koplingnya kok sudah mulai terasa aus, ini sudah seperti anjing menggonggong, au kan, seperti itu kan gejala-gejala kampas kopling ketika mengalami aus ya. Kalau sudah mengalami hal-hal seperti itu ya sebaiknya ya diusahakan online dulu sebelum kampasnya itu atau pembongkaran motor kalian itu dilakukan. Jadi persiapan dulu kampas koplingnya itu disiapkan online dulu lah, seperti itu. Ya seendak-endaknya kalau area Jawa itu ya pengiriman itu sekitar 1 mingguan. Ini kebetulan saya beli dari Surabaya, 2 hari sudah nyampe rumah. Ya. Kalau kita muter-muter, tanya-tanya ke sana, kadangkala habis bensin. Ya, habis bensinnya banyak ya. Kampasnya tidak kita jemui.
kampasnya tidak kita temui. Beda lagi kalau kita buka aplikasi di online shop, banyak sekali ada toko aren, toko hijau, banyak sekali yang menjual kampas-kampas seperti ini ya. Menyesuaikan dengan harga-harga juga bervariasi, beda merek, beda harga. Seperti itu loh ya untuk kampas kopling ini. Jangan dibikin pusing. Kok sulit sekali cari kampasnya? Kampas apa yang sama? Persamaannya yaitu kampas VR roda 3. Ketik saja di Google, pasti akan keluar gambar-gambar model-model kampas seperti ini. Yang bagus seperti apa? Ada gambarnya ya. Silakan dicari sendiri. Seperti itu lor ya. Kampasnya lebar, tidak sama dengan kampasnya Mega Pro. Ada juga yang bertanya, misalkan kalau kampas ini rusak, misalkan kampas ini rusak, apa ndak bisa diganti dengan kampasnya Mega Pro misalkan? Ndak bisa lor ya, karena ini adalah kampasnya sendiri, versinya ini harus pakai kampas seperti ini ya. Ya harus menggunakan kampas ini ya. Kalau menggunakan kampasnya GL nanti turun ya. Nanti turun ya. Memang diameternya sama seperti ini, tapi kalau kampasnya lebih kecil nanti bisa turun ke sini, bisa turun ke sini, bisa turun ke sini, bisa turun ke sini. Seperti itu. Ya memang harus pakai kampas ini ya. Seperti itu lur ya. Untuk platnya juga sama, karena kampasnya lebar, maka platnya juga memerlukan plat yang lebar. Ini versi racing lor ya. Versi yang misalkan racing itu artinya balap. Versi balap. Jadi versi balap ini katakanlah kalau dibuat harian biasa, harian ngangkut, iku ngene luwih jos ya, lebih jempol, lebih awet. Saya saja yang menggunakan PIR 5 itu awet, apalagi yang menggunakan PIR 6 ini tambah awet lagi. Cuma ini ya, masalahnya di sini. Tapi kalau sudah terbiasa sih enggak apa-apa. Apa ini? Ketika kita memegang tuas kopling ya. Memegang tuas kopling ini kalau enggak terbiasa biasanya menggunakan PIR 5 terus lalu tiba-tiba pindah ke PIR 6. Bagaimana rasanya? Ya keras sekali. Ada juga dari kawan-kawan kita yang merubah PIR ini ya. PIR 6 ini menggunakan PIR koplingnya Honda Tiger. Itu memang enak ya. Mantul-mantul rasanya, mentul-mentul lah, jret seperti ini ya. Tapi itu anda semua memang harus beradaptasi dengan kopling Anda sendiri ya. Koplingnya ketika dipakai waktu yang cukup lama, mode touring, mode kerja sering kopling-kopling seperti ini, mode di perkotaan sering stop and go, maka tangan kita akan terasa berat seperti itu loh ya. Semua itu memang menyesuaikan ya. Jika memang Anda memang menyukai dengan hal-hal seperti ini, mode-mode seperti ini, silahkan dipakai. Jika tidak, maka kembalilah ke mode standar saja. Ini hanya untuk orang-orang yang ingin mencoba bagaimana rasanya dari produk-produk seperti ini ya. Kalau saya sering-sering saja ya, sering memasangnya, juga sering mencoba dari PIR 5, PIR 6, yang PIR 6 versi kampas kecil, PIR 5 versi kampas kecil, juga yang PIR 6 versi kampas lebar. Mana yang lebih enak? Menurut saya adalah PIR 5 kampas 6, dan yang terbaik adalah PIR 6 kampas 6 yang versi lebar seperti ini. Ya enggak tahu lagi kalau di tahun depan akan keluar versi terbaru, saya juga enggak tahu. Tapi untuk sementara ini saya hanya bisa menyimpulkan bahwasannya ini adalah versi yang terakhir yang saya temui. Seperti itu lur ya. Saya tidak mengharapkan Anda atau tidak mengiming-imingkan produk ini untuk samen beli, enggak. Saya cuma mereview saja, barangkali masih belum ada yang keturutan, belum ada yang kepikiran, karena di versi YouTube belum ada yang mereview yang seperti ini lur ya. Ya cuma ada gambarnya saja, tapi untuk bentuknya seperti apa kan masih belum ada yang mereviewnya. Untuk konten selanjutnya saya akan membandingkan dengan versi yang PIR 5 kampas 6. Seperti itu lur ya. Oke dulur ya, sampai di sini dulu ya. Jumpa kita kali ini mengenai review singkat dari kampas kopling PIR 6 kampas 6 kampas lebar dari merek SJP ya. Ya, kalau ada bahan saya akan buatkan PIR 6 ya, kampas 6 dari merek yang lain. Misalkan dari JRC ada JRC lur ya. Ya saya akan mencobanya untuk mereviewnya agar kawan-kawan bisa mengetahuinya ya. Oke.
Jika ada pertanyaan, jika ada keluh kesah, jika ada hal-hal yang tidak paham dari apa yang saya katakan, dari apa yang saya sampaikan tadi, silahkan tulis komentar di kolom komentar. Saya akan sebisa mungkin untuk menjawabnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, barokah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke dulur, jumpa lagi di video selanjutnya.